my channel, kembali lagi dengan saya Kak Mel Bebas, yang artinya itu channel bebas. Oke, kali ini kita cerita lagi nih tentang kasus yang lagi viral guys. Jadi Kak Mel ceritanya itu apa, kasusnya itu apa yang lagi viral sekarang. Oke, Kak Mel bakalan jelasin. Tapi sebelum Kak Mel jelasin, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku, di share, like, dan di komen. Jadi kalian jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya guys. Kenapa? Supaya kalian itu selalu update tentang video-video yang aku upload tiap harinya di channel YouTube Kak Mel gitu guys, ya kan? Oke guys, Kak Mel bakal lanjut ya. Jadi kasus untuk kali ini yang Kak Mel bahas itu adalah tentang kasus pelecehan guys. Pelecehan ini bukan terhadap orang ya, tapi terhadap bendera merah putih. Bisa termasuk sih, soalnya kan bendera merah putih itu kan lambang Indonesia tuh, lambang bendera Indonesia, terus nyawanya Indonesia gitu kan guys. Jadi di sini aku bakalan jelasin pelecehan apa aja yang sudah dilakukan pelaku terhadap bendera merah putih kita guys. Jadi bendera merah putih ini digunting-gunting guys sama 3 orang ibu rumah tangga, ya kan? Itu kasusnya apa, kenapa, apa motif kenapa mereka itu bisa melakukan hal tersebut guys. Jadi Kak Mel bakal jelasin satu persatu ya kan guys ya. Jadi pelakunya itu ada 3 orang. Yang pertama itu bernama Dea Yuliani Hidayat, lahir di Sumedang tanggal 18 Juli 1990 ya kan. Alamatnya itu ya di Sumedang guys, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang gitu kan, Kecamatan Pada Suka. Nah, terus yang pelaku kedua itu bernama Saudari Popon guys. Saudari Popon ini tinggalnya di Sumedang juga, lahirnya itu tanggal 16 Juni 1970. Dan yang ketiga itu Saudari Ani Biniaya ya kan. Dia itu pembantu rumah tangga guys. Dia pekerjaannya ya. Jadi dia itu lahir pada tanggal 6 Oktober tahun 1969. Jadi dari ketiganya ini guys punya kasus, punya tugas gitu ya kan dalam kasus tersebut, tugas masing-masing. Jadi yang pertama tadi itu yang bernama Dea Yuliani Hidayat itu tugasnya itu merekam pemotongan bendera merah putih tersebut guys. Terus Saudari Popon itu dia itu tugasnya itu menggunting ya kan, menggunting bendera merah putih dalam video itu guys. Jadi yang ketiga itu Saudari Ani, dia itu tugasnya itu memegang bendera guys, untuk untuk supaya si Saudari Popon ini bisa menggunting gitu kan. Jadi dalam video tersebut aku lihat bahwa mereka itu menggunting, melakukan kasus itu, melakukan perbuatan itu dengan ketawa-ketawa guys, ketawa kayak senang gitu lah ya kan. Terus kenapa sih mereka itu bisa melakukan hal seperti itu dan apa motifnya gitu. Musim lagi. Gak musim lagi ya. Gak musim lagi. Sekarang lagi. Adik emprak, adik. Jadi setelah mereka itu ditangkap, jadi mereka itu diinterogasi guys sama polisi yang berada di kawasan Sumedang itu. Jadi ceritanya itu si Saudari Dea ini, yang pertama itu pelaku yang pertama itu si Dea Yuliani Hidayat ini adalah orang tua ya kan, orang tua dari anak Alfar alias kakak umur 5 tahun. Jadi si anak ini mengidap penyakit autis guys. Jadi awalnya kan si ibu ini pelaku pertama ini konsultasi kepada guru les guru lesnya itu yang bernama Saudari Yeni sekira 2 minggu yang lalu lah katanya. Jadi dia menceritakan bahwasanya si anaknya ini, si Alfar ini mengidap penyakit dan si Alfar ini tidak bisa lepas guys yang namanya itu dari bendera merah putih, ya kan. Dari semua kegiatannya hanya bendera merah putihnya selalu dia bawa, bahkan mau dia tidur, bahkan mau si Alfar ini
bermain, mau makan, bendera itu tetap ada di pelukan si Alvar ini, si anak ini guys. Jadi menurut aku ya bangga dong ya kan. Itu bukan suatu hal yang menjijikkan gitu ya kan. Karena mungkin dia itu pengen banget kayak mana ya, namanya juga anak yang penyakit autis gitu ya kan guys. Tapi kan yang dia suka, yang dia selalu lengketkan itu kan bendera merah putih, bukan hal-hal yang aneh gitu, bukan benda tajam atau apa, bukan kan guys. Jadi kayak gitulah ceritanya itu. Jadi dia konsultasi lah sama guru lesnya si Alvar ini gitu kan guys. Setelah konsultasi, ternyata guru lesnya ini menyarankan kepada si ibu Alvar ini alias si kakak yang umurnya 5 tahun ini untuk menggunting bendera merah putih tersebut di depan si anak tersebut, depan anaknya gitu guys, supaya dia itu bisa melupakan bendera merah putih itu, supaya si kakak ini bisa bisa beranggapan bahwa bendera merah putih ini sudah habis gitu, sudah nggak ada lagi karena sudah digunting di depannya langsung oleh ibunya gitu guys. Nah itulah saran dari ibu si Yeni, ibu guru lesnya si Alvar tersebut guys, supaya bisa melupakan bendera tersebut. Kayak gitulah ceritanya. Terus pada sekitar pukul 10.30 WIB guys, si saudari Popon itu yang pekerjaannya itu membantu rumah tangga mungkin kan di rumah saudari pelaku pertama ya kan. Jadi diajaknya lah saudari Dea untuk memotong bendera merah putih itu guys, secara rame-rame gitu. Diajaknya lah mereka itu kan konsultasi, bukan konsultasi sih, apa ya, kayak mana aku bilang ya. Nah setelah mereka itu kompromi dan mengajak temannya itu untuk melakukan hal tersebut, menggunting-gunting bendera merah putih gas di depan si anak itu. Jadi salah satunya itu kan mereka itu bagi tugas, ada yang menggunting, ada yang video, ada yang memegang kan. Jadi kalau yang mengupload video ini ke TikTok, ke akun TikTok itu beda lagi orangnya guys. Jadi nama pemilik akun yang mengupload video ini itu nama TikToknya itu diupload oleh atas nama Ida CTR, ID-nya itu idas_an gitu. Di hashtagnya lah TikTok Indonesia, Ria Ricis dan ini kan Reja, di tagnya lah semuanya itu ya kan, gampang lah viral. Nah gitu kan. Setelah video itu viral guys, dimana-mana viral, nggak ada 24 jam mereka itu langsung ditangani sama Polres tersebut yang berada di kawasan Sumedang guys. Jadi dilakukanlah itu surat pemanggilan terhadap saudari Yeni ya kan, yang memberikan saran untuk memotong bendera merah putih. Oh iyalah, dialah pelaku utamanya gitu ya kan, soalnya dia yang menyarankan gitu supaya si anak ini lupa sama yang namanya itu bendera merah putih gitu kan. Ya wajar dong bendera merah putih diapakan gitu, walaupun si anak ini punya penyakit gitu kan, dia kan nggak ini sama hal-hal yang negatif, bukannya benda-benda tajam gitu kan. Ini bendera merah putih gitu kan, mesti kali dipotong ataupun digunting-gunting kayak gitu, abis itu dihambur-hamburin guys di depan si anak itu. Bayangkanlah dulu ya kan, dihambur-hamburin, siapa lah yang nggak emosi gitu ya kan guys. Nah setelah orang itu sudah ditangkap dan sudah diproses ya kan, dan itu sudah termasuk itu menodai, menghina ataupun merendahkan kehormatan bendera merah putih guys. Jadi setelah ditangani, mereka itu mengumpulkan barang buktinya, yaitu satu buah gunting warna hitam, terus bendera merah putih yang sudah digunting, dan 1 unit handphone guys. Jadi akibat perbuatan mereka itu dijerat pasal 57 di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 guys, dan pasal 66 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda 500 juta guys. Jadi mereka itu
sudah diproses gitu kan. Jadi untuk kedepannya itu kita lebih bijak lagi lah menangani suatu hal, jangan sampai kita itu membuat diri kita sendiri bahkan orang lain itu dirugikan gitu kan. Ini kan perbuatannya itu kan udah merugikan Indonesia dong. Ya kenapa gitu kan? Iya iyalah jelas merugikan Indonesia. Soalnya kan bendera merah putih itu kan lambang Indonesia dan nyawa Indonesia gitu. Itu nggak ada salahnya gitu kan. Kenapa bisa dilakukan seperti itu gitu? Bendera merah putih loh guys. Ini udahlah itu digunting, dihambur-hamburin dengan memasangkan muka yang bahagia, ceria gitu kan, diuploadnya lagi di videonya. Ya elah bu udah berumur bu, kasihan anaknya kan masih kecil, melihat orang tuanya, melihat ibunya ujung-ujung ditahan kayak gini kan, kasihan jadinya si anak itu. Udah gitu wajah anaknya itu sangat jelas lagi di dalam video itu gitu kan. Nanti itu bisa loh ada dampaknya itu. Oke guys, juga sampai di sini dulu video kita cerita Kak Mel tentang yang lagi viral lagi. Kalian jangan lupa untuk subscribe video channel YouTube aku, di like, di share, dan di komen. Kalau kalian punya suatu berita yang lagi viral, kalian boleh komen di sini kalau pengen aku sampaikan gitu ya guys ya. Oke, untuk akhir katanya Kak Mel ucapkan baik, terima kasih, bye.